Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jemaah sekalian, kaum muslimin, para salafiyin, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dalam pertemuan yang ke-31 ini kita akan membahas tentang masalah hukum memelihara jenggot. Para jemaah sekalian, memelihara jenggot, membiarkan jenggot itu tumbuh rapi, maka itu adalah perkara yang sangat baik. Memelihara jenggot adalah perkara yang sangat dianjurkan dan sangat mulia. Karena para jemaah, memelihara jenggot itu diperintahkan oleh Nabi, diamalkan oleh Nabi, diamalkan oleh seluruh para sahabat, diamalkan oleh seluruh para ulama salafus saleh. Akan tetapi para jemaah, ketika ada saudara kita yang mencukur jenggotnya, apakah berarti saudara kita itu melakukan perkara yang haram? Atau jika ada seorang ustadz mencukur jenggotnya, apakah ustadz tersebut adalah ustadz ahli subhat, ustadz yang bukan salafi, tidak layak diambil ilmunya? Para jemaah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah, masalah jenggot adalah masalah khilafiyah, ijtihadiyah, sama persis dengan 30 pembahasan kajian yang sudah kita sampaikan. Maka insya Allah di kajian ini kita akan buktikan apakah benar masalah memelihara jenggot ini masalah ijtihadiyah ataukah tidak. Kita lihat dalil-dalil perintah memelihara jenggot. Pertama, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khaliful musyrikina waffirul liha wa ahfus syawariba." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selisihilah orang-orang musyrikin, peliharalah jenggot dan potonglah kumis. Dalam hadis Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Juzu asyawariba wa a'fu al-liha." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, potonglah kumis dan peliharalah jenggot. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain para jemaah, semuanya mirip, yaitu potong kumis, pelihara, biarkan jenggot. Nah para jemaah sekalian, dari semua hadis-hadis perintah memotong kumis dan memelihara jenggot itu, justru para ulama ahlus sunnah salafi berbeda pendapat. Sebagian mengatakan berarti memelihara jenggot wajib, sebagian mengatakan tidak wajib, hanya sunnah. Mari kita lihat alasan ulama yang mengatakan tidak wajib. Pertama para jemaah, perintah memelihara jenggot itu selalu Nabi gandengkan dengan perintah memotong kumis. Selalu itu. Kata Nabi, peliharalah jenggot, potonglah kumis. Potonglah kumis, peliharalah jenggot. Banyak sekali dalil-dalilnya. Demikian Nabi gabungkan dua perintah. Nah para jemaah, apa sebenarnya hukum memotong kumis? Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kata Imam An-Nawawi, wa amma qassus syaribi famuttafaqun ala annahu sunnatun.
Kata beliau, adapun memotong kumis, sepakat ulama bahwa itu sunnah, tidak wajib. Para jemaah, walau ada sebagian ulama mengatakan wajib, seperti Imam Ibnu Hazm mengatakan potong kumis juga wajib. Tapi Imam An-Nawawi mengatakan sepakat, atau mayoritas ulama berpendapat memotong kumis adalah sunnah, tidak wajib. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa memotong kumis itu tidak wajib? Karena sebenarnya masalah memotong kumis ini dijelaskan oleh sebagian ulama termasuk masalah adab, masalah akhlak, masalah etika, kerapian. Dan perintah-perintah agama jika terkait masalah adab dan yang semisalnya itu umumnya bermakna sunnah, dianjurkan, tidak bermakna wajib. Seperti banyak sekali Nabi memerintahkan seseorang setelah makan itu menjilat jari tangannya yang digunakan untuk makan. Kata Nabi, idza akala ahadukum falyal'aq asabi'ahu. Jika kalian makan, hendaklah menjilat jari-jarinya. Perintah. Para jamaah, mayoritas ulama Ahlus Sunnah mengatakan menjilat jari setelah makan tidak wajib, padahal perintah. Jadi perintah itu tidak mesti wajib para ustadz. Jika masalah yang terkait adab dan etika, demikianlah masalah kumis. Dan banyak lagi perintah Nabi yang lain yang tidak menunjukkan wajib. Nah, para jemaah, mayoritas ulama Ahlus Sunnah meyakini memotong kumis tidak wajib. Dan Nabi gandengkan di hadis tadi, potonglah kumis, peliharalah jenggot. Pertanyaannya, potong kumis sunnah tidak wajib, pelihara jenggot kok jadi wajib? Para ustadz, dua perintah yang sama-sama perintah, digandengkan di satu hadis, kok bisa yang satu wajib, yang satu sunat? Tentu ini suatu keanehan para jemaah, para ustadz. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak wajib. Kalau memotong kumis tidak wajib, berarti memelihara jenggot juga tidak wajib. Karena dua perintah yang sama. Kecuali seperti pendapat Imam Ibnu Hazm, baru tepat. Beliau mengatakan potong kumis wajib, sehingga tepat kalau dikatakan memelihara jenggot juga wajib. Dan itu pendapat beliau. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan potong kumis itu sunnah, tidak wajib. Sehingga para jemaah, dua perintah yang sama harusnya samalah maknanya, yaitu sama-sama sunnah, tidak wajib. Yang kedua, para jemaah, semua dalil perintah memelihara jenggot dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Syarh Muslim. Ada 5 lafadznya. Pertama, a'fu. Kedua, aufu. Ketiga, arhu. Keempat, arju. Dan yang kelima, waffiru. Dari semua dalil-dalil perintah memelihara jenggot, 5 itu lafadznya. Dan semua lafadz itu, kata Imam An-Nawawi, wa ma'naha kulluha tarkuha ala haliha. Dan semua makna perintah-perintah tadi adalah biarkan jenggot itu apa adanya. Jangan diganggu-gugat. Itu Nabi perintah di hadis-hadis tadi. Jadi kata Nabi, potonglah kumis dan biarkan jenggot apa adanya. Sepanjang apapun, biarkan. Para jemaah, kalaulah maksud biarkan itu wajib, berarti memotong jenggot walaupun sedikit haram. Sekarang kita lihat faham sahabat. Apakah sahabat memahami bahwa perintah itu wajib? Kita lihat. Sahabat yang paling faham hadis itu. Dalam riwayat Al-Bukhari, wa kana Ibnu Umar idza hajja aw i'tamara qabada ala lihiyatihi fama fadala akhadahu.
adalah sahabat Ibnu Umar. Apabila haji atau umroh, beliau menggenggam jenggotnya, lalu yang lebih beliau memotongnya. Riwayat Imam Al-Bukhari. Ibnu Umar inilah yang meriwayatkan hadis tadi. Beliau yang paling faham apa yang beliau riwayatkan. Kalaulah perintah itu wajib, mustahil Ibnu Umar malah memotong setelah lewat satu genggam. Nabi mengatakan biarkan apa adanya. Kok Ibnu Umar potong? Menunjukkan sahabat Ibnu Umar memahami itu tidak wajib. Karena kalau wajib tidak boleh dipotong sedikit pun. Para jemaah, begitu juga sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis tadi juga. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah juga riwayat sahih. Kana Abu Hurairah yaqbidu ala lihyatihi thumma ya'khudhu ma fadala 'anil qabdati. Adalah sahabat Abu Hurairah menggenggam jenggotnya lalu memotong yang lebih dari genggaman tersebut. Berarti tidak wajib para jamaah, para ustadz. Ini pendapat ulama Ahlus Sunnah. Kita lihat pemahaman ulama berikutnya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj, seorang ulama besar salafi, mengatakan qala syaikhani yukrahu halqul lihyati. Berkata dua syekh besar, yaitu Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi, ulama besar salafi Ahlus Sunnah bermadhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, dimakruhkan mencukur jenggot. Mencukur jenggot itu makruh, bukan haram. Kenapa makruh? Karena perintahnya sunnah, bukan wajib. Imam Ar-Ramli dalam kitab beliau Fatawa Ar-Ramli, ulama besar Ahlus Sunnah Salafi, mengatakan bi anna halqa lihyatir rajuli wa nadfaha makruhun la haramun, bahwasannya mencukur jenggot laki-laki dan mencabutnya makruh, tidak haram. Para ustadz, inilah perbedaan ulama Ahlus Sunnah Salafi. Sebagian mengatakan haram, sebagian tidak. Maka masalah jenggot, masalah ijtihadiyah mu'tabarah, masih sama-sama Ahlus Sunnah, sama-sama Salafi. Begitu juga Imam Qadhi Iyad, seorang ulama besar Salafi bermadhab Maliki. Apa kata beliau? Yukrahu halqul lihyati wa qassuha wa tahdhifuha. Makruh mencukur jenggot, memotongnya dan menghilangkannya. Memotongnya pun makruh. Menurut Imam Qadhi Iyad, apa yang dilakukan sahabat Ibnu Umar itu makruh. Namun karena ada keperluan, para ustadz, hukum makruh itu ketika ada keperluan maka hilang makruhnya. Jadi boleh. Silahkan dilihat dalam kaidah-kaidah usul fikih. Kemudian yang terakhir para jemaah, alasan yang ketiga, ucapan Nabi khaliful musyrikina, selisihilah orang-orang musyrikin. Di riwayat lain khaliful majusa, selisihilah orang-orang majusi. Pelihara jenggot, potong kumis. Para jemaah, kalimat selisihilah orang-orang kafir, musyrikin, majusi dan semisalnya tidak mesti menunjukkan wajib. Memang terkadang itu menunjukkan wajib para ustadz, tapi tidak selalu, tidak mesti. Termasuk masalah jenggot. Buktinya Ibnu Umar, Abu Hurairah memotong sebagian, berarti tidak wajib. Karena kalau wajib tidak boleh dipotong sedikit pun. Dan banyak sekali para jemaah dalil-dalil hadis Nabi menunjukkan perintah menyelisihi orang-orang kafir tidak mesti menunjukkan wajib. Seperti dalam riwayat sahih, riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi mengatakan ghayyirus syaiba wa la tushabbihu bil yahudi wan nasara. Rubahlah uban, jangan kalian menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Uban itu diwarnai para ustadz dengan warna selain warna hitam. Jangan meniru orang Yahudi Nasrani. Dan mayoritas ulama Ahlus Sunnah mengatakan merubah atau mewarnai uban tidak wajib, padahal perintah.
Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis sahih, kata Nabi, khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Selisihilah orang Yahudi karena mereka tidak sholat dengan sendal dan sepatu mereka. Para jemaah diperintahkan sholat pakai sendal, pakai sepatu untuk menyelisihi Yahudi. Dan semua para ulama, hampir semua para ulama Ahlussunnah mengatakan sholat pakai sendal, pakai sepatu tidak wajib. Jadi perintah menyelisih orang kafir itu, para ustadz, tidak mesti maksudnya wajib. Lihat kepada indikasi-indikasi yang lain. Nah, demikianlah para jemaah. Sehingga pendapat yang mengatakan perintah memelihara jenggot itu tidak wajib, termasuk pendapat yang sangat kuat. Tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Sehingga kalau dicukur makruh, tidak sampai haram. Para jemaah, adapun ucapan Imam Ibnu Hazm dalam kitab beliau Maratibul Ijma', Imam Ibnu Hazm mengatakan wattafaqu anna halqa jami'il lihyati muslatun la tajuzu, dan para ulama sepakat bahwa mencukur jenggot itu, mencukur habis adalah muslah, adalah merusak anggota tubuh, tidak boleh. Ini pendapat para ustadz dan ucapan Imam Ibnu Hazm. Sepakat ulama sangat-sangat sering diselisihi oleh ulama lain. Artinya sebenarnya tidak ada kesepakatan, hanya pendapat Imam Ibnu Hazm saja. Contohnya ini para jemaah, Imam Ibnu Hazm mengatakan sepakat para ulama bahwa mencukur jenggot itu muslah. Muslah itu para jemaah menyakiti, menyiksa diri, merusak anggota tubuh, itu namanya muslah. Nabi larang itu. Sepakat kata Imam Ibnu Hazm, padahal tidak ada satupun sahabat yang mengatakan mencukur jenggot itu muslah. Bahkan tidak ada satupun imam mazhab, 4 imam mazhab yang mengatakan mencukur jenggot itu muslah, menyiksa diri. Nggak ada, Ustadz. Kalau mengatakan tidak boleh, ya. Tapi mengatakan menyiksa diri, muslah, tidak ada. Maka salahlah kalau dikatakan ijma'. Malah tidak ada imam madhab mengatakan muslah. Ibnu Hazm saja. Dan beberapa ulama yang lain. Maka ini bukan ijma' para ustadz. Hanya pendapat Imam Ibnu Hazm. Dan Imam Ibnu Hazm sangat sering ya. Di antaranya beliau mengatakan bahwa memotong kumis itu sepakat ulama wajib. Dinukil oleh Imam Ibnu Muflih dalam kitab beliau Al-Furu'. Apa kata Imam Ibnu Muflih? Wa dzakara Ibnu Hazmin al-ijma'a anna qassas syaribi wa ifa'al lihyati fardun. Imam Ibnu Hazm menyebutkan sepakat ulama bahwa memotong kumis dan memelihara jenggot wajib. Padahal memotong kumis, kata Imam An-Nawawi, justru sepakat tidak wajib. Jadi para jemaah, ucapan Imam Ibnu Hazm sepakat itu tidak mesti. Mungkin maksudnya yang beliau ingat atau yang beliau tahu. Ternyata banyak ulama-ulama lain tidak sepakat. Jadi intinya para ustadz, masalah ini masalah ijtihadiyah. Tidak ada ulama sepakat jenggot itu wajib. Tidak sepakat. Ulama berbeda pendapat, sangat jelas. Ya. Bahkan tidak ada sahabat dan 4 imam madhab mengatakan mencukur jenggot muslah. Kata Imam Ibnu Hazm sepakat. Nah, ini kan indikasi kalimat yang demikian, kalimat yang lemah. Demikianlah para jemaah, intinya bahwa masalah memelihara jenggot adalah masalah ijtihadiyah mu'tabarah. Memelihara jenggot perkara yang sangat baik, sangat dianjurkan. Akan tetapi ketika ada sebagian saudara kita mencukur jenggotnya, ketika ada sebagian ustadz mencukur jenggotnya, maka jangan anggap sebagai ustadz subhat. Jangan kita anggap bukan salafi. Jangan kita katakan tidak boleh diambil ilmunya.
jangan disikapi seperti ahli bid'ah. Karena masalah jenggot, sekali lagi, ulama berbeda pendapat. Allahu a'lam bissawab. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.